Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda Jalil dengan NIM 13020230244. Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil dari pesantren kilat angkatan kelima, yaitu tanggal 14 Agustus tahun 2023, yang membawakan materi terkait wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam pencegahan narkoba, dan materi terkait tentang Universitas Muslim Indonesia seperti visi dan misinya dan juga komitmen keumian. Nah, materi yang pertama yaitu materi tentang wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam pencegahan narkoba yang dibawakan langsung oleh Bapak Dr. Hari, SIP, SH, MH, MSI, MIKOM. Terkait dengan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, dan pencegahan narkoba, ketiganya sangat terkait satu sama lain. Dengan pecandu narkoba, maka dapat merusak ketahanan nasional seperti ekonomi, politik, dan sosial. Karena orang tidak lagi saling menghargai, bermusuhan, bahkan saling membunuh karena narkoba. Adapun undang-undang tentang narkoba yaitu Undang-Undang Nomor 35 yang bertujuan untuk yang pertama yaitu menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan iptek. Yang kedua yaitu mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba atau narkotika. Yang ketiga yaitu memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Yang keempat yaitu menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Nah, selanjutnya teman-teman, apa sih bahaya dari narkoba itu sendiri? Yaitu yang pertama adalah menurunkan kesadaran sampai hilang ingatan. Yang kedua dehidrasi, yang ketiga merusak otak secara permanen, yang keempat mengganggu kualitas hidup, dan yang kelima bisa mengakibatkan kematian. Nah teman-teman, adapun dijelaskan dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yaitu niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah meneliti apa yang kamu kerjakan. Jadi maksudnya adalah sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang telah kita kerjakan di dunia ini. Kemudian selanjutnya yaitu bagaimana sih upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba, yaitu yang pertama adalah perkuatkan keimanan umat, yang kedua yaitu penyuluhan kepada masyarakat, dan yang ketiga adalah program Jagai Anak Kita. Kemudian selanjutnya, apa sih ancaman terhadap kesatuan dan nilai-nilai luhur kehidupan berbangsa yang sekarang ini marak terjadi? Yang pertama yaitu masih melemahnya penghayatan dan pengamalan agama. Yang kedua yaitu tidak berkembangnya pemahaman dan penghargaan atas kebinekaan dan kemajuan dalam kehidupan berbangsa. Yang ketiga yaitu tidak berjalannya penegakan hukum. Yang keempat, keterbatasan budaya lokal dan nasional. Dan yang kelima adalah meningkatnya prostitusi, media pornografi, perjudian, dan narkoba. Adapun materi selanjutnya yaitu tentang strategi mempersiapkan sumber daya manusia berkarakter menuju Smart University yang dibawakan langsung oleh Bapak Muhammad Hatta Fattah yang merupakan Wakil Rektor 5 Bidang Kerjasama dan Promosi. Nah selanjutnya teman-teman, apa saja sih yang harus kita lakukan atau apa saja sih yang menjadi poin-poin penting untuk menjadi Smart University, yaitu yang pertama adalah pada bagian tata kelola dan kebijakan yang cerdas, yaitu yang bersifat transparan, terstandar, efektif, dan efisien. Kemudian yang kedua adalah pada bagian infrastruktur pintar, meliputi jaringan, server DB, dan konektivitas internet. Yang ketiga yaitu orang cerdas yang tertanam karakter keislamian, seperti literasi dan numerasi IT-nya bagi pegawai dan juga dosen dan mahasiswa, serta diberikan pencerahan keislaman. Kemudian yang terakhir yaitu dengan sistem pintar. Seperti apa? Yaitu
menggunakan aplikasi terintegrasi, berorientasi akreditasi, dan juga aplikasi pintar. Nah teman-teman, pada tanggal 18 Agustus tahun 2022 kemarin, ditetapkan menjadi Hari Pencanangan UMI untuk pencapaian 30 besar pada The Apply e-Private University Ranking Asia. Dan ditargetkan paling lambat pada tahun 2026. Dan juga UMI memiliki visi yaitu pada tahun 2022 hingga 2026, yaitu bertransformasi menuju perguruan tinggi berkelas dunia melalui perwujudan Smart University dan pencapaian reputasi internasional pada tahun 2026 dengan pengukuhan komitmen keumian. Selanjutnya yaitu arah masa depan, holistis penginternasyonalan. Yang pertama yaitu pada karakter, dan yang kedua adalah pada orang. Seperti yang pertama adalah murid, diberikan perekrutan dan pengubahan, kemudian pertukaran dan belajar ke luar negeri. Kemudian selanjutnya yaitu pada fakultas, diberikan perekrutan dan dipertahankan, kemudian diberikan cuti penelitian outbound. Kemudian yang selanjutnya itu yang ketiga adalah pada bagian programs-nya. Yang pertama adalah shared dan yang kedua adalah offshore. Kemudian yang keempat adalah knowledge yang meliputi outreach seperti faculty upgrading, knowledge transfer, alumni relations, government relations, dan conference. Kemudian yang selanjutnya adalah research, meliputi partnership, exchange, dan juga joint ventures. Nah teman-teman, yang terpenting adalah bagaimana sih karakter yang harus kita tanamkan sebagai seorang muslim, yaitu yang pertama adalah karakter value to Allah, seperti taat, syukur, sabar, dan ikhlas. Yang kedua yaitu karakter value to nature, yang meliputi seperti peduli lingkungan, cinta tanah air, semangat kebangsaan, dan menghargai keragaman. Yang ketiga yaitu karakter value to yourself. Seperti apa itu? Yang pertama yaitu cerdas atau fatanah, jujur atau sidik, bertanggung jawab atau amanah, dan yang terakhir yaitu komunikasi atau tabligh. Kemudian yang keempat yaitu karakter value to humans, seperti peduli sosial, toleransi, penyayang, dan pemaaf. Kemudian selanjutnya adalah pergeseran paradigma belajar abad ke-21. Nah, bagaimana sih ciri-ciri pembelajaran pada abad ke-21? Yaitu yang pertama adalah tersedia di mana saja dan kapan saja, kemudian lebih cepat memakai bensin, kemudian menjangkau segala pekerjaan rutin, kemudian dari mana saja ke mana saja, kemudian dibentuk melalui data dan juga informasi, dan juga diseminasi atau nilai informasi, kemudian penyebarannya. Nah, bagaimana sih model pembelajarannya? Yaitu yang pertama adalah pembelajarannya diarahkan untuk mendorong peserta didik untuk mencari tahu dari berbagai sumber observasi, bukan diberitahu. Jadi peserta didik didorong untuk mencari tahu, bukan diberitahu. Kemudian selanjutnya adalah pembelajarannya diharapkan untuk mampu merumuskan masalah, yaitu dengan menanya, bukan hanya menyelesaikan masalah, yaitu seperti menjawab. Kemudian pembelajarannya diarahkan untuk melatih berpikir prosedural dan metokognitif, bukan melaksanakan kegiatan mekanistis, yaitu rutin. Kemudian pembelajaran menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Kemudian pembelajaran berbasis aktivitas melalui pengamatan dan pengolahan hasilnya. Kemudian pembelajaran berbasis aktivitas melalui pengamatan dan pengolahan hasilnya. Selanjutnya yaitu strategi partnership framework. Yang pertama adalah define desired outcomes, kemudian yaitu identify type of partnership for outcomes, kemudian identify potential partners, kemudian define roles and relationship, kemudian establish and manage partnership, kemudian assess effectiveness of partnership. Selanjutnya yaitu kerangka kompetensi abad ke-21, yaitu yang pertama adalah kehidupan dan karir. Seperti apa itu? Yaitu bersifat fleksibel dan adaptif, berinisiatif dan mandiri,
keterampilan sosial dan budaya, produktif dan akuntabel, kepemimpinan dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu pembelajaran dan inovasi, seperti kreatif dan inovasi, berpikir kritis, menyelesaikan masalah, komunikasi dan kolaborasi. Dan yang ketiga yaitu informasi, media, dan teknologi, seperti melek informasi, melek media, dan melek TIK, TIK atau teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya adalah the internationalization of Universitas Muslim Indonesia. Yang pertama adalah adanya program International Partnership, kemudian Study Abroad Programs, kemudian International Student Support, yang keempat yaitu Language and Cultural Training, dan yang kelima adalah International Conference and Seminars. Selanjutnya adalah komitmen keumian sebagai landasan untuk membangun karakter, yang dimana materi ini dibawakan langsung oleh Profesor Dr. Mansur Ramli, yaitu sebagai Ketua Dewan Profesor Universitas Muslim Indonesia dan juga Ketua Pembina Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia. Sebelum kita melangkah lebih jauh untuk mengetahui komitmen keumian, perlu kita ketahui dulu yaitu visi dan misi serta tujuan dari Universitas Muslim Indonesia. Adapun visi dari Universitas Muslim Indonesia yaitu yang pertama adalah mewujudkan Universitas Muslim Indonesia sebagai lembaga pendidikan dan dakwah termasyhur berkelas dunia, dapat dengan melahirkan manusia berilmu amaliyah, beramal ilmiah, dan berakhlakul karimah serta berdaya saing tinggi. Kemudian misinya yaitu yang pertama adalah membentuk manusia yang berilmu amaliyah, beramal ilmiah, dan berakhlakul karimah, adaptif, transformatif, dan informatif. Selanjutnya adalah mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dalam rangka syiar Islam, serta memperjuangkan kepentingan umat secara global sebagai wujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan dari Universitas Muslim Indonesia yaitu yang pertama adalah meningkatkan peranan UMI dalam mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan budaya yang islami. Kemudian, yang kedua adalah menyiapkan mahasiswa UMI menjadi tenaga dan profesional, terampil, berakhlakul karimah, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepada agama, bangsa, dan negara. Yang ketiga yaitu melahirkan lulusan atau keluarga yang berwawasan keilmuan dan keimanan, beramal ilmiah, yang senantiasa memancarkan akhlak yang mulia dan semangat yang ikhlas. Yang keempat yaitu menjadikan UMI sebagai perguruan tinggi termasyhur yang dapat menjadi panutan dan penegakan cita-cita luhur syariat Islam. Yang kelima yaitu berperan aktif dalam kegiatan usaha mewujudkan perwujudan kesejahteraan dan ukhuwah Islamiyah. Dalam menghadapi persaingan global, khususnya menghadapi era revolusi industri 4.0 sebagai transisi menuju era revolusi industri 5.0 dan era digitalisasi, khususnya transformasi ini menuju embracing smart university, maka UMI perlu memperkuat komitmen yang baik bersifat kelembagaan, individual, dan sistem atau kinerja agar terbentuk karakter dan kondisi kondusif dapat mewujudkan visi dan misi ini. Nah, pasti itu komitmen. Jadi, komitmen merupakan kepedulian baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain yang bersifat terikat dan juga tercermin dalam sikap, perilaku dan tindakan yang dilakukan secara sukarela. Komitmen ini menjadi sebuah kewajiban yang mengikat seseorang dan juga dikaitkan dengan integritas. Adapun pelanggaran terhadap komitmen dapat disanksi baik berupa sanksi moral maupun sanksi hukuman. Ini dapat berupa komitmen individual, kerja, dan juga komitmen kelembagaan. Nah, teman-teman, yang paling penting
Yang ketiga, prinsip jamaah. Yang keempat, layanan prima. Yang kelima, orientasi mutu. Dan yang keenam adalah kemaslahatan umat. Selanjutnya adalah komitmen skill atau keterampilan dan kerja. Yaitu yang pertama adalah keterampilan berinovasi, yang kedua keterampilan dalam kepemimpinan, yang ketiga keterampilan dalam berkomunikasi, yang keempat keterampilan dalam berkolaborasi, dan yang kelima yaitu keterampilan dalam beradaptasi. Nah teman-teman, selanjutnya yaitu komitmen pada moral atau karakter. Yang pertama yaitu yang taat, yang syukur, sabar, ikhlas, cerdas, jujur, amanah, empati, sosial, toleransi, penyayang, maaf, lingkungan, air, semangat kebangsaan, dan menghargai keragaman. Nah, yang terakhir teman-teman yaitu etos belajar. Yang pertama, belajar adalah ibadah. Belajar khusyuk, penuh pengabdian. Selanjutnya, belajar adalah amanah. Belajar benar, penuh kejujuran. Selanjutnya, belajar adalah rahmat. Aku belajar ikhlas, penuh syukur. Yang selanjutnya, belajar adalah panggilan. Aku belajar tuntas, penuh tanggung jawab. Selanjutnya, belajar adalah aktualisasi diri. Aku belajar cerdas, penuh semangat. Selanjutnya, belajar adalah kehormatan. Aku belajar unggul, penuh ketekunan. Selanjutnya, belajar adalah pelayanan. Aku belajar sempurna, penuh kerendahan hati. Selanjutnya adalah belajar adalah seni. Aku belajar kreatif,